Pakai Brizi, semua lebih easy. Bank BRI, melayani dengan setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengenalan produk baru Bank BRI yaitu Brizi. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, kita bisa keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Amrina Rosyada selaku Master of Ceremony pada hari ini. Yang kami hormati Manajer Bank BRI Ibu Atira Nisrina Fakira, yang kami hormati Direktur Utama Bank BRI Ibu Sania Uma, dan yang kami banggakan para tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan basmalah, selanjutnya pembacaan doa, selanjutnya dilanjutkan sambutan-sambutan, selanjutnya acara inti yaitu pengenalan produk baru Bank BRI yaitu Brizi, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya ialah acara yang kedua, pembacaan doa. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudari Esa Okinawagian. Kepada Saudari Esa kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mari hadirin dan para tamu undangan sekalian, kita menundukkan sejenak kepala dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita diberi kelancaran. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Semoga acara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana Fakal hamdu kama yambaki li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam kegiatan pengenalan produk baru BRI, yaitu Brizi. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah acara kami, dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami dan berikan kesiapan kepada kami semua untuk menjalankan acara ini dari awal sampai akhir nanti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Saudari Esa yang telah memimpin doa bersama pada acara hari ini. Selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Untuk yang pertama ialah sambutan dari manajer Bank BRI, Ibu Atira Nisrina Fakirah. Kepada Ibu Atira, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur atas berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini, serta salawat tak lupa kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala Direktur Bank BRI yaitu Ibu Sania Uma, karyawan Bank BRI yang saya banggakan, serta para tamu undangan yang saya hormati. Selamat datang pada acara pengenalan produk Bank BRI terbaru yaitu Brizi yang akan kita saksikan dan laksanakan bersama-sama pada hari ini. Semoga produk Brizi dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan sejuta manfaat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Atas partisipasi dan baik, terima kasih Mbak Amrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur atas berkat dan rahmat Allah. Kita masih dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini, serta salawat dan salam selalu kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Kepala Direktur Bank BRI, yaitu Ibu Sania Uma, para karyawan Bank BRI yang saya cintai, serta para tamu yang saya hormati. Selamat datang pada acara pengenalan produk terbaru Bank BRI, yaitu Brizi, yang akan kita saksikan dan laksanakan bersama-sama pada hari ini. Semoga produk BRI dapat diterima dan memberikan sejuta manfaat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Ibu Bapak sekalian. Pada hari ini, saya Atira Nisrina selaku manajer Bank BRI Cabang Balikpapan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Atira atas sambutannya. Yang kedua ialah sambutan dari Direktur Utama Bank BRI, Ibu Sania Uma. Kepada Ibu Nia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam mengadakan acara ini, serta kepada seluruh masyarakat, khususnya nasabah Bank BRI yang telah mempercayakan kebutuhan perbankannya dengan kami. Di tengah banyaknya pilihan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, saya sangat menghargai kesempatan dan kepercayaan yang telah Bapak Ibu berikan untuk berbisnis dengan Bank BRI. Selaras dengan perkembangan teknologi terkini yang mendukung perkembangan berbagai sektor pembangunan, Bank BRI hadir dengan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan lini bisnis yang mengedepankan kepercayaan, profesional, dan tanggung jawab. Dengan fokus pada segmen usaha kecil dan menengah serta masyarakat umum, kami terus berupaya untuk melakukan inovasi yang berorientasi kepada pengalaman perbankan yang jauh lebih baik. Kami juga terus mengusahakan peningkatan pelayanan nasabah untuk kepuasan yang lebih optimal. Seperti yang kita ketahui pada acara hari ini dengan mengusung tema pengenalan produk baru BRI yaitu Brizi, Bank BRI senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk memajukan pembangunan dengan terus mengembangkan inovasi dengan mengeluarkan produk-produk yang memudahkan nasabah dalam penggunaannya, serta berupaya dalam mengembangkan potensi dan kompetensi secara beriringan bersama dengan perkembangan kemajuan teknologi untuk memberikan hasil yang terbaik dan memberikan kepuasan kepada nasabah Bank BRI. Selain itu,
Kami juga akan menerima apabila adanya kritik dan saran dari Bapak Ibu untuk sebagai perbaikan pelayanan Bank BRI untuk kedepannya yang sangat kami butuhkan. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya yang menggunakan pelayanan Bank BRI, karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, moto kami adalah melayani dengan sepenuh hati. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh nasabah, mitra bisnis, dan regulator di Indonesia atas dukungan dan kontribusinya selama ini. Kami akan terus berkomitmen untuk maju mencapai pertumbuhan berkelanjutan demi mewujudkan tujuan Bank BRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nia atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti pada hari ini ialah pengenalan produk baru Bank BRI yaitu Brizi. Materi pertama mengenai profil singkat Bank BRI yang akan dijelaskan oleh Direktur Bank BRI yaitu Ibu Nia. Kepada Ibu Nia kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat Bank BRI. Jadi Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.I. Arya Wirjatmaja pada tanggal 16 Desember tahun 1895. Sebagai bank komersial tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan hingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri perbankan di Indonesia. Dengan dukungan, pengalaman, dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 10 tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI yang secara terus-menerus menambah kompetensi, berinovasi, dan mengembangkan produk serta jasa perbankan bagi semua segmen bisnis. Konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui lebih dari 10.000 unit kerja yang terintegrasi secara online di seluruh Indonesia, menjadikan BRI sebagai salah satu bank dengan layanan microbanking terbesar di Indonesia dan dunia. BRI juga terus mengembangkan berbagai produk customer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu sebanyak 10.396 unit kerja, termasuk kantor cabang yang berada di luar negeri yang seluruhnya terhubung secara real-time online. Mungkin sekian profil singkat Bank BRI dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia atas penjelasannya. Selanjutnya materi kedua yaitu sejarah berdirinya Bank BRI yang akan dijelaskan oleh manajer Bank BRI yaitu Ibu Atira Nisrina. Kepada Ibu Atira kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Amrina. Jadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Arya Wiratamadja dengan nama Hub and Spark Bender Inland Ventures Amden Terren atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 dan kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Baik, sejarah pendiriannya adalah pada tahun 1946, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Pasal 1 disebutkan BRI adalah bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Pada tahun 1949, perubahan nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada tahun 1960, berdasarkan Perpu Nomor 41
dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelayan, dan Netherlands Maastat atau NHM. Pada 1965 melalui Penpres nomor 9, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Pada tahun 1965 juga, berdasarkan Penpres nomor 17 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan atau ex-BKTN diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 bidang rural, sedangkan NHM jadi Bank Negara Indonesia Unit 2 bidang ekspor-impor atau eksim. Pada tahun 1968, melalui Undang-Undang Nomor 21 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Nomor Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero yang kepemilikannya masih 100% di tangan pemerintah. Hingga saat ini, BRI tetap jaya sejak tahun 1895, didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Seiring perkembangan dunia, perbankan yang semakin pesat, maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 12 kantor inspeksi atau SPI, 170 kantor cabang, 145 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang khusus, 1 New York Agency, 1 Cayman Island Agency, 1 kantor perwakilan Hong Kong, 40 kantor kas bayar, 6 kantor mobil bank, 193 P-Point, 3.705 BRI unit, dan 357 pos pelayanan desa. Baik, sekian sejarah Bank BRI yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Amrin. Baik, terima kasih Ibu Atira atas penjelasannya. Selanjutnya materi ketiga yaitu mengenai kartu Brizi yang akan dibawakan oleh Saudari Hairunisa dan Amel. Kepada Saudari Hairunisa dan Saudari Amel, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Hairunisa akan menjelaskan tentang apa itu kartu Brizi. Jadi kartu Brizi itu merupakan produk e-money atau uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Brizi sendiri adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran produk uang elektronik milik BRI. Ini menggunakan teknologi chip dengan jenis unreset yang bisa diidentifikasikan berdasar nomor. Kartu Brizi BRI adalah produk e-money atau uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI sebagai alat pembayaran yang dilakukan para penyedia barang atau jasa. BRI juga memiliki ketentuan umum. BRIZ menggunakan satuan hitung rupiah dan hanya digunakan di Indonesia. Brizi bukan merupakan simpanan dan dana yang terdapat di dalamnya. Tidak diberikan bunga serta tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Kepemilikan Brizi dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik Brizi kepada orang lain. Brizi yang hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang tidak dapat diblokir maupun diganti dengan kartu yang baru. Segala akibat atas Brizi yang hilang atau dicuri menjadi tanggung jawab pemegang kartu sepenuhnya. Pemegang kartu hanya dapat menggunakan Brizi untuk transaksi pembayaran selama dana yang ada pada Brizi cukup. Kepemilikan kartu Brizi juga tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Pemegang kartu wajib memelihara fisik Brizi sehingga tidak rusak
patah atau nomor BRIZI masih dapat diidentifikasikan. Keterangan dan perhitungan dari Bank BRI terikat transaksi pembayaran, transaksi-transaksi lainnya, dan atau saldo BRIZI sebagai akibat pemakaian BRIZI merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Penggunaan BRIZI ditunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank BRI, serta syarat-syarat ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi pembayaran maupun transaksi top-up yang dicakup oleh BRIZI, termasuk setiap perubahan yang diinformasikan terlebih dahulu oleh Bank BRI. BRIZI ini juga bisa didapatkan dengan mudah di beberapa lokasi, seperti kantor cabang BRI terdekat, minimarket, seperti Indomaret, dan Alfamart. Contoh pembayaran yang bisa dilakukan dengan BRIZI yaitu di pembayaran transportasi umum, MRT, KRL, atau Transjakarta. Terus tuh pembayaran e-tol, pembayaran di SPBU, pembayaran parkir dan TPE atau terminal parkir elektronik. Terus tuh ada di pembayaran di toko seperti toko buku, elektronik, dan minimarket. Pembayaran makanan di restoran, pembayaran wahana permainan di taman dan bermain. Untuk tarif dan limit BRIZI BRI, maksimal pada setiap penerapan saldonya yaitu biaya perdananya 20.000, minimal top up untuk NVC atau Android minimal 100.000, non NVC adalah 1,00, saldo minimum 0, saldo maksimumnya adalah 2 juta. Batas maksimum saldo tertunda adalah 10 juta. Batas akumulasi isi ulang per bulannya adalah 20 juta. Untuk masa berlaku kartu BRIZI, yang pertama yaitu BRIZI tidak mempunyai masa berlaku dan dapat terus digunakan selama kartu masih terbaca. Terus tuh masa aktif saldo BRIZI adalah 10 tahun sejak dilakukan transaksi isi ulang terakhir. Transaksi isi ulang yang dijadikan acuan adalah top up online, top up tertunda, dan isi ulang menggunakan menu transfer antara bank. Jika ada BRIZI yang sudah lebih dari 10 tahun tidak dilakukan isi ulang, maka BRIZI tersebut tidak dapat dilakukan isi ulang, baik itu top up online, top up tertunda, atau isi ulang menggunakan menu transfer bank antara bank. Yang terakhir yaitu jika ada BRIZI yang sudah lebih dari 10 tahun tidak dilakukan isi ulang, namun masih terdapat sisa saldo, maka jika saldo tersisa di kartu, maka saldo tersebut masih dapat dipakai hingga saldo habis, yaitu Rp0. Jika saldo tersebut tersisa pada saldo tertunda, maka masih dapat dilakukan update saldo sehingga saldo masuk ke kartu dan saldo pada kartu masih dapat dipakai hingga habis sampai dengan Rp0. Untuk penanganan keluhan di BRI, dalam hal pemegang kartu akan menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada Bank BRI sehingga dengan penggunaan BRIZI dapat dilakukan di kantor Bank BRI terdekat atau KEL BRI. Menyampaikan keluhan atau pengaduan tersebut harus dilampirkan dengan fotokopi identitas diri, pemegang kartu, dan dokumen pendukung lainnya. Terus tuh Bank BRI akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank BRI selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Bank BRI menerima keluhan pengaduan secara lengkap. Terus tuh keunggulan dari BRI sendiri, selain menjadi tiket atau alat transportasi kartu BRIZI, dapat di-top up atau diisi ulang melalui saluran e-channel BRI, ATM, SMS banking BRI, internet bank BRI, dan di edisi
Rizi yang terdapat di market kerjasama Brizi, baik menggunakan kartu debit BRI maupun kartu debit bank manapun di Indonesia yang tergabung di jaringan ATM bersama maupun ATM Prima dan ATM Link. Brizi juga dapat digunakan Brizi bisa didapatkan dengan mudah di beberapa lokasi seperti yang ada di sini, yaitu di minimarket, Alfamart, di tol, dan sebagainya. Untuk lemah atau kekurangan kartu Brizi tersebut adalah jika hilang tidak dapat diblokir dan saldo yang tersedia tidak dapat dikembalikan. Saldo yang di top up melalui SMS, banking, atau mobile banking tidak dapat langsung digunakan. Harus diaktifkan terlebih dahulu di seluruh kantor BRI. Lalu kita juga BRI ada promo update gaya loh, Brizi X Never to Levi's ini. Promo bisa dilihat di link promo BRI sampai dengan 30 Desember ini. Diskon sampai 20.000. Baik, sekian dari materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk Saudari Hairunisa. Selanjutnya, pemaparan materi kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Amel. Kepada Saudari Amel, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tata cara penggunaan dari kartu Brizi. Sebelumnya, teman-teman bisa mendapatkan kartu Brizi ini melalui yang pertama, kantor cabang BRI terdekat. Yang kedua, minimarket seperti Indomaret ataupun Alfamart. Yang ketiga, halte Transjakarta. Yang keempat, stasiun KRL maupun MRT. Yang keempat, vending mesin untuk e-money. Dan yang terakhir, mesin-mesin online atau marketplace. Selanjutnya, untuk cara top up atau pengisian ulang menggunakan kartu Brizi. Yang pertama, top up menggunakan ATM. Yang kedua, top up menggunakan EDC. Yang ketiga, top up menggunakan internet banking. Dan yang terakhir, top up menggunakan SMS atau mobile banking. Yang pertama, untuk top up menggunakan ATM, teman-teman bisa menggunakannya melalui ATM BRI Link dan ATM BRI non-link. Untuk top up Brizi melalui ATM BRI Link, tata cara penggunaannya, yang pertama, teman-teman masukkan kartu debit BRI, kemudian memasukkan PIN ATM, dan pilih menu lainnya. Kemudian pilih menu e-money, lalu menu top up online Brizi, dan masukkan nominal saldo teman-teman. Yang terakhir, tempelkan kartu pada reader yang ada di mesin ATM, dan jangan sampai lepas sampai proses tersebut berhasil dengan sempurna. Nah, jika sudah, maka saldo otomatis akan bertambah. Jadi, top up deposit melalui ATM BRI ini bisa langsung terlihat.
Kemudian untuk top up Brizi melalui ATM BRI non-link, yang pertama tata caranya menggunakan kartu BRI, kartu debit BRI, memasukkan PIN ATM teman-teman, lalu menu pembelian. Kemudian pilih menu top up Brizi, kemudian memasukkan nomor kartu Brizi dan memasukkan nominal saldo yang akan teman-teman top up. Jika saldo belum otomatis tertambah, maka aktivasi saldo Brizi di mesin edisi BRI terdekat. Selanjutnya, top up menggunakan edisi. Yang pertama, pilih menu Brizi di edisi. Kemudian, pilih menu top up online. Yang kedua, gesekan kartu debit BRI. Setelah itu, pilihlah nominal atau input jumlah nominal yang akan teman-teman top up ke Brizi. Yang ketiga, masukkan PIN kartu debit BRI. Yang keempat, dekatkan BRI pada Countless Reader bagian samping edisi atau layar edisi. Yang kelima, edisi akan menampilkan informasi saldo Brizi. Kemudian edisi akan mencetak struk transaksi aktif deposit. Selanjutnya, top up menggunakan internet banking. Yang pertama, masukkan ke BRI Mobile, kemudian masuk ke dalam aplikasi internet banking mobile, kemudian masukkan user ID dan password internet banking, lalu pilih menu pembelian. Setelah itu, pilih menu lagi, top up online Brizi, pilih sumber dana pengisian Brizi. Kemudian pilih denominasi yang akan di top up ke Brizi. Setelah itu, tempelkan kartu Brizi pada bagian belakang telepon genggam. Setelah transaksi berhasil, simpan bukti transaksi tersebut. Selanjutnya, top up menggunakan SMS atau mobile banking. Tata cara yang pertama yaitu masuk ke dalam aplikasi BRI Mobile, kemudian pilih Mobile Banking BRI, lalu pilih menu isi ulang, kemudian pilih Brizi, masukkan nomor kartu Brizi teman-teman yang akan di top up, kemudian masukkan jumlah nominal deposit yang akan diisi ke dalam Brizi. Setelah cek kebenaran transaksi, jika sudah benar, tekan OK. Kemudian pilih PIN SMS Banking BRI, tekan Send. Setelah itu, Mobile Banking BRI akan melakukan transaksi menggunakan SMS. Pastikan pulsa SMS tercukup, kemudian tekan OK. Biasanya BRI Mobile ini akan mengirimkan pesan ke 3300. Nah, setelah transaksi berhasil, teman-teman akan mendapatkan balasan notifikasi SMS dan saldo deposit Brizi yang akan bertambah dan digunakan setelah dilakukan aktivasi deposit melalui edisi BRI di kantor terdekat atau mesin BRI. Selanjutnya, adapun cara menggunakan kartu Brizi untuk transaksi. Yang pertama untuk membayar tol. Tata cara penggunaannya yang pertama, siapkan kartu dengan saldo yang cukup sebelum memasuki gerbang tol. Kemudian tempelkan kartu tersebut pada reader di mesin GTO. Kemudian apabila transaksi berhasil, maka saldo Brizi akan berkurang sesuai tarif tol dan
palang tol tersebut akan terbuka secara otomatis. Yang terakhir, jangan lupa teman-teman perhatikan sisa saldo yang tertera pada panel di sebelah loket tersebut untuk mengantisipasi kekurangan dana di perjalanan berikutnya. Sedangkan untuk di toko, yang pertama, siapkan kartu dengan nominal yang cukup. Yang kedua, kasir akan memberitahu nominal pembayaran yang harus teman-teman siapkan. Yang ketiga, berikan kartu Brizi pada kasir untuk melakukan pembayaran. Jika sudah berhasil, maka mesin EDC pada kasir akan mengeluarkan bukti pembayaran dan kasir akan memberikan barang yang teman-teman beli dan mencetak struk dan kartunya teman-teman kembali. Selanjutnya, ada juga cara penggantian kartu Brizi. Penggantian kartu Brizi yang pertama dapat dilakukan di kantor BRI terdekat. Kemudian yang kedua, penggantian kartu dapat dilakukan jika nomor kartu terbaca jelas, namun kartu Brizi tidak dapat dikenali sama sekali oleh EDC atau reader. Yang ketiga, saldo di dalam kartu yang rusak akan dilimpahkan ke BRI baru milik pemegang baru. Yang keempat, proses pelimpahan saldo tersebut akan diproses paling cepat 10 hari kerja dan selambat-lambatnya 20 hari kerja. Yang kelima, efektif per tanggal 1 Januari 2019. Penggantian kartu Brizi rusak dikenakan biaya biasanya sebesar 15.000 per kartu baru apabila nasabah tidak mempunyai kartu pengganti. Selanjutnya yaitu penutupan dari kartu Brizi. Yang pertama, cara penutupan dapat dilakukan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank BRI. Yang kedua, penutupan juga dapat dilakukan oleh pemegang kartu dengan menggunakan menu penutupan kartu atau redeem. Yang ketiga, penutupan kartu Brizi juga akan dikenakan biaya administrasi sebesar 20.000. Yang keempat, pembayaran biaya administrasi penutupan Brizi akan dipotong langsung dari sisa saldo kartu Brizi, teman-teman. Yang terakhir, Brizi yang telah ditutup akan ditarik oleh Bank BRI. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Saudari Amel atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab kepada para tamu undangan yang ingin bertanya agar bisa on mic dan perkenalan terlebih dahulu. Baik, permisi. Iya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Lufatona. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengupdate saldo Brizi? Sekian. Baik, terima kasih kepada Mbak Lulu untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Lulu akan dijawab oleh pemateri pertama kita, yaitu Hairunisa. Kepada Saudari Hairunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Lulu. Lumayan bagus ya pertanyaannya, yaitu bagaimana cara update saldo Brizi. Yang pertama yang kita lakukan adalah pastikan kamu menggunakan perangkat Android atau NVC yang aktif. Lalu yang kedua, pilih menu Brizi menggunakan pilih menu Brizi pada halaman depan sebelum login. Lalu yang ketiga, menu update saldo. Yang keempat,
stempel kartu Brizi di belakang handphone. Lalu yang terakhir yaitu tahan posisi kartu samping proses update, saldo Brizi lalu akan berhasil. Mungkin segitu bisa saya sampaikan materinya. Saya kembalikan ke MC. Baik. Baik, terima kasih kepada Mbak Hairunisa atas penjelasannya. Bagi penanya kita, apakah jawabannya bisa diterima atau bisa dipahami? Bisa dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk para tamu undangan? Permisi, sebelumnya mohon maaf, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Estianti. Apakah kartu Brizi kita tarik tunai? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Esti. Pertanyaan dari Mbak Esti akan dijawab oleh Saudari Amel. Kepada Saudari Amel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Esti atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah kartu Brizi bisa ditarik tunai? Jadi, kartu Brizi ini hanya bisa diuangkan pada penutupan kartu. Penutupan Brizi dapat dilakukan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank BRI dengan menggunakan menu penutupan kartu atau redeem pada edisi Brizi yang terdapat di unit kerja operasional BRI dan mencetak struk redeem. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada NC. Baik. Baik, terima kasih kepada Saudari Amel atas penjelasannya. Bagaimana, Mbak Esti, apakah jawaban bisa diterima dan mudah dimengerti? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kepada para tamu undangan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika kartu Brizi tidak bisa terbaca? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Putri akan dijawab oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu Mbak Hairunisa. Kepada Mbak Hairunisa kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Putri. Untuk pertanyaan tadi adalah bagaimana jika kartu Brizi tidak terbaca. Jadi penggantian Brizi dapat dilakukan di kantor BRI terdekat. Penggantian kartu rusak dapat dilakukan jika nomor kartu terbaca jelas, namun kartu Brizi tidak dapat dikenali sama sekali oleh edisi atau reader. Saldo Brizi di dalam kartu yang rusak akan dilimpahkan ke Brizi baru milik pemegang kartu. Mungkin segitu aja, sekian dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC hari ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Hairunisa atas penjelasannya. Bagaimana Mbak Putri, apakah jawaban dapat dipahami dan mudah dimengerti? Terima kasih, jawabannya bisa dipahami. Baik, mungkin cukup sekian sesi tanya jawab dari Bank BRI. Mungkin pada tamu undangan yang ingin ditanyakan bisa datang langsung ke Bank BRI cabang terdekat
Mungkin kita memasuki acara yang terakhir ialah penutup. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, saya akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh tamu undangan yang hadir, saya mohon untuk menyalakan kamera. Baik, saya akan mengambil foto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah telah selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Amrina Rosyada selaku Master of Ceremony serta mewakili kepanitiaan yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.